Nah, untuk terminologi. Nah, jangan bingung dengan terminologi dari heart failure. Jadi kadang suka ada yang bertanya ke saya, emang klasifikasi heart failure itu apa sih sebetulnya? Apakah heart failure dengan ejeksi fraksi yang turun? Ataukah ataukah gagal jantung gagal jantung kanan atau gagal jantung kiri? Jadi terminologinya apa sih sebetulnya di gagal jantung ini? Nah, terminologinya itu banyak. Kita mau ngelihat terminologinya berdasarkan apa dulu? Kalau berdasarkan dari ejeksi fraksi, kita membagi menjadi 3 kelompok. Kelompok heart failure dengan ejeksi fraksi yang rendah, gagal jantung dengan ejeksi fraksi yang yang normal, atau gagal jantung dengan ejeksi fraksi yang mid range. Nah, untuk ejeksi fraksi yang mid range sampai saat ini kita masih belum bisa menempatkan atau belum ada treatment yang pas sampai saat ini. Begitu juga dengan gagal jantung dengan preserve ejeksi fraksi. Nah, kalau untuk yang heart failure dengan reduce ejeksi fraksi, untuk treatmentnya itu sudah ada treatment yang memang terbukti obat-obatannya bisa menurunkan mortalitas dan juga morbiditas dari heart failure. Nah, mungkin nanti saya akan bahas ini, tapi yang untuk mid range sampai saat ini sih belum ada pembahasan yang khusus ya untuk mid range. Jadi ini masih merupakan misteri buat kita. Nah, patokannya adalah ejeksi fraksi. Kalau ejeksi fraksinya di bawah 40%, berarti ejeksi fraksinya rendah. Kalau mid range itu antara 40 sampai 49. Kalau yang preserve ini di atas 50%. Saya sempat bertanya-tanya, kenapa sih orang mesti ngebagi menjadi 3 ini? Kenapa sih nggak dibagi jadi 2 aja? Yang reduce dan preserve aja. Kenapa mesti ada mid range? Saya coba cari di literatur, nggak ada penjelasannya. Pokoknya dibagi menjadi 3. Nah, dilalahnya sayangnya, yang mid range itu nggak ada dibahas secara mendalam. Jadi sampai saat ini kita masih belum tahu kenapa dibagi menjadi 3 dan bagaimana treatment untuk mid range itu tidak dibahas secara rinci. Jadi dibahasnya cuma yang reduce dan preserve. Nah, ini saya akan bahas nanti. Jadi kalau yang mid range memang sampai saat ini tuh nggak ada pembahasan yang khusus ya, pembahasan rincinya nggak ada. Jadi mereka ngebaginya tetap aja menjadi 2. Kemudian terminologi berdasarkan waktu. Kalau terminologi berdasarkan waktu itu dibagi menjadi 2. Ada yang kronik, ada yang akut. Kalau yang kronik itu adalah pasien yang sebelumnya memang sudah ada riwayat heart failure. Jadi itu dikatakan kronik. Batasan waktunya itu nggak ada batasan waktunya. Pokoknya kalau dia udah pernah heart failure, ya udah itu kronik. Dan dikatakan gagal jantung kronik yang stabil itu apabila dalam 1 bulan sign and symptomnya itu stabil dan diobati. Jadi stabil karena pengobatan. Kalau 1 bulan diobatin, ternyata pasiennya simptom untuk heart failure atau sign untuk heart failure-nya nggak tambah berat, yaitu itu kita katakan stabil. Kita kan sering dengar juga ya, ada yang namanya congestive heart failure. Nah, terminologi ini itu untuk menyatakan gagal jantung yang akut dan kronik. Dia nggak ngebedain, pokoknya congestive heart failure. Nah, ini yang untuk congestive heart failure. Nah, ini jarang ya kita pakai. Kemudian terminologinya lagi berdasarkan dari klasifikasi atau beratnya simptom. Jadi terminologi tadi berdasarkan ejeksi fraksi, terminologi berdasarkan waktu. Ini terminologi juga berdasarkan beratnya dari simptom. Terminologi berdasarkan beratnya simptom ini dibagi menjadi 2 kriteria. Karena di jantung kita itu menganut atau memakai guideline yang dikeluarkan oleh Amerika ya, kebanyakan Amerika dan Eropa sebetulnya. Jadi untuk Amerika atau AHA mengeluarkan klasifikasi dari heart failure itu berdasarkan faktor resiko, dibagi menjadi 4 kelompok.
Yang kelompok A apabila dia cuma punya faktor risiko tinggi aja, misalnya hipertensi, tapi struktur dari jantungnya masih normal, simptom heart failure-nya masih belum ada. Jadi dia itu lebih men-screening lebih awal lagi. Jadi kalau ada faktor risiko aja, ini sudah termasuk ke dalam heart failure yang masuk kriteria A. Tapi kalau misalnya pasiennya sudah ada kelainan struktur, tapi simptom dan sign dari heart failure belum ada, ini masuk ke dalam kriteria yang B. Kemudian kalau yang C, strukturnya memang sudah ada perubahan dan juga ada simptom dari heart failure. Kalau yang D ini terjadinya refraktor dari heart failure walaupun sudah diberikan terapi yang adekuat. Jadi dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, kalau misalnya berdasarkan NIHA, kalau NIHA itu dia melihat berdasarkan aktivitas fisik. Dia melihat kalau misalnya kelas 1, jadi NIHA ini dibagi menjadi 4 kelompok atau 4 kelas. Kalau kelas yang 4, dia itu saat istirahat aja udah capek. Jadi ada pembatasan aktivitas fisik walaupun saat istirahat. Kalau kelas 3 itu ada pembatasan yang bermakna pada saat aktivitas fisik. Misalnya pada saat ngobrol atau pada saat makan, kok udah mulai capek nih. Ini masuk ke dalam kelas 3. Tapi kalau kelas 2 ada limitasi yang ringan pada aktivitas fisik. Misalnya berjalan 500 meter. Nah, ini sudah mulai ngerasa cepet capek. Nah, ini masuk ke dalam kelas 2. Kalau kelas 1 ini tidak ada pembatasan pada aktivitas fisik yang sehari-hari. Nah, ini adalah terminologi gagal jantung berdasarkan beratnya simptom. Nah, kita juga pernah dengar juga mungkin di sini apa sih yang dimaksud dengan advanced heart failure? Nah, advanced heart failure atau ini ditandai kalau berdasarkan guideline apabila adanya simptom yang menetap dan juga berat. Jadi dikatakan berat itu kalau pasien ini masuk ke dalam NIHA functional class 3 dan 4. Dengan fungsi ejeksinya di bawah 30% dan ditandai dengan peningkatan dari brain natriuretic peptide atau NT-proBNP. Kemudian pasien juga sudah diberikan terapi diuretik dosis tinggi, tapi tetap aja masih adanya gejala atau simptom dari heart failure dan ini harus NIHA functional class 4. Ini yang advance, saya tidak akan terlalu berlama-lama untuk yang advance. Jadi kita lihat di sini terminologinya, jangan bingung dengan terminologi heart failure. Karena memang terminologi untuk chronic heart failure itu macam-macam. Jadi kenapa saya bilang begini? Karena ada yang pernah bertanya ke saya. Jadi dok, heart failure itu klasifikasinya berdasarkan apa sih? Kok saya bingung? Nah jadi ya tergantung kita mau pakai terminologinya berdasarkan apa dulu ya.